Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, kita ketemu lagi ya dalam materi tentang konsep uang dan bank. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai uang. Uang, sejarah uang. Jadi, gimana sih perkembangan uang itu? Mungkin kalian sudah paham ya, karena kan kemarin ibu sudah memberikan video mengenai sejarah perkembangan uang. Jadi, uang itu diawali dengan manusia, di mana dia itu awalnya memenuhi kebutuhan usahanya secara mandiri. Nah, lalu di sini manusia telah memahami ya, kalau kita lihat gambar kedua, dia itu sudah memahami proses pertukaran karena memiliki kebutuhan yang beragam yang mereka tidak mampu secara mandiri untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi misalkan si A punya beras, si B punya sapi, saling bertukar tuh. Nah, tetapi ada beberapa kelemahan, banyak malah sistem barter ini. Kenapa? Karena manusia itu mulai berpikir untuk memanfaatkan sebuah benda yang memiliki nilai terukur yang dapat digunakan sebagai alat transaksi. Bayangin saja kalau misalkan kamu mau nuker beras satu karung karena kamu butuh beras, lalu kamu tukar dengan sapi, kan harganya itu tidak sebanding. Makanya dibutuhkan suatu alat ukur yang jelas, yaitu uang. Nah, jadi di sini uang itu memiliki pengertian sebagai alat tukar yang memiliki standar pengukur nilai atau satuan hitung yang sah, yang mana dikeluarkan oleh pemerintah, bisa berupa uang kartal. Tadi kita tahu ya, uang kartal itu adalah uang kertas dan uang logam. Kemudian uang giral. Nah, uang giral ini yang ada di dalam rekening tabungan maupun deposito berjangka, dan seluruh simpanan masyarakat yang ada di lembaga keuangan non-bank. Nah, apa sih syarat-syarat yang bisa menjadikan uang itu bisa diterima oleh masyarakat? Nah, jadi apa saja? Yang pertama adalah uang itu harus bisa diterima oleh masyarakat umum. Jadi dia itu harus memiliki nilai acceptability. Nah, lalu yang kedua adalah durability. Artinya adalah uang itu harus tahan lama dan tidak mudah rusak. Kemudian uang itu harus stability, yaitu mudah disimpan dan nilainya tetap. Nah, kemudian uang itu harus portability, yaitu mudah dibawa kemana-mana. Kan kalau kita tahu uang kita mudah ya dibawa kemana-mana. Lalu yang kelima adalah divisibility, yaitu mudah dibagi tanpa mengurangi nilainya. Dan yang paling penting nih, jumlahnya terbatas sehingga tetap berharga dan tidak mudah dipalsukan. Nah, selain itu, uang juga harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa pengelolaan uang di Bank Indonesia itu ada 5 tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Di sini kita perlu memperhatikan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, rencana jenis dan pecahan uang rupiahnya, serta perkiraan jumlah uang rupiah yang akan dimusnahkan. Lalu yang kedua, tahap percetakan. Di sini BI menunjuk BUMN, yaitu Perum Peruri. Jadi jangan salah mengartikan ya bahwa Bank Indonesia itu adalah lembaga yang mencetak uang. Itu salah ya. Kenapa? Karena mencetak uang bukan tugasnya Bank Indonesia, tetapi tugasnya dari Perum Peruri. Nah, kemudian yang ketiga, setelah dicetak, maka tahap selanjutnya adalah pengeluaran dan peredaran. Nah, di sini pengelolaan peredaran uang yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu dimulai dari pengeluaran uang, pengedaran uang, pencabutan dan penarikan uang hingga sampai pemusnahan uang.
Nah, uang rupiah yang sudah dikeluarkan Bank Indonesia selanjutnya diedarkan ke seluruh wilayah Indonesia melalui kantor Bank Indonesia. Nah, kemudian yang keempat adalah tahap pemusnahan. Nah, ini bagi uang yang sudah dicabut dan ditarik dari peredarannya, atau uang yang cetaknya kurang sempurna, atau uang yang tidak layak edar. Nah, kemudian yang kelima adalah tahap pencabutan dan penarikan. Nah, pencabutan uang dari peredaran itu gunanya adalah untuk mencegah dan meminimalisasikan peredaran uang palsu, serta menyederhanakan komposisi dan emisi pecahan. Uang rupiah itu bisa dicabut juga, ditarik dengan cara menukarkan ke Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Jadi kalau misalkan kalian punya uang, ternyata uang yang kalian dapatkan, misalkan kalian ngambil dari ATM nih, tiba-tiba uangnya wah sobek gitu kan, misalnya 100.000 sobek. Nah, itu bisa kita tuker bisa ke Bank Indonesia, tapi ke Bank Indonesia kan ribet banget ya. Kalian bisa tukarkan ke bank terdekat. Nah, di sini kita lihat bahwa yang namanya uang biar nggak dipalsuin, dia itu punya unsur pengaman. Unsur pengamannya itu ada tanda airnya, watermark, dan electrotype ya. Lalu ada benang pengamannya, ada cetak intaglio, yaitu kalau misalkan kita ngerasain uang bahwa uang itu beda deh rasanya, agak kasar bila diraba. Nah, terus ada gambar saling isi juga. Jadi kayak gambarnya tuh numpuk-numpuk biar tidak mudah dipalsukan. Terus berubah warna juga kalau misalkan kita uangnya tersebut kita pakai cahaya yang khusus untuk melihat bahwa uang itu palsu atau enggak. Terus ada microtextnya, terus ada invisible ink, serta ada latent image, gambar tersembunyi. Mungkin kalau misalkan kita ketemu nanti pertemuan minggu depan, ibu akan jelasin sedikit mengenai unsur pengaman pada uang rupiah. So kalian jangan lupa membawa uang berapa ya, 10.000 mungkin ya, 10.000, biar kita tahu gimana cara membedakan uang yang asli atau yang palsu. Tapi sih kalau 10.000 mah mungkin jarang ada yang memalsukan ya. Yang sering dipalsukan itu ada uang 50.000 dan 100.000. Nah, fungsi uang itu berfungsi ada dua, ada asli dan ada turunan. Kalau aslinya, uang itu sebagai alat tukar umum, kemudian sebagai satuan hitung. Lalu fungsi turunannya, uang itu sebagai alat pembayaran, lalu sebagai alat penyimpanan kekayaan, terus pemindahan kekayaan, terus alat pembentuk modal, dan alat pengukur harga barang dan jasa. Nah, jenis uang di sini kalau berdasarkan bahan pembuatnya ada uang logam sama uang kertas. Kalau lembaga yang mengeluarkan ada uang kartal, ada uang giral. Terus ada berdasarkan pemakaian di dalam dan luar negeri, ada uang domestik, uang regional, dan uang internasional. Serta kalau berdasarkan kawasan berlaku, ada internal value sama external value. Oke, tugas kalian hari ini adalah tolong kalian jelaskan masing-masing pengertian dari jenis-jenis uang ini. Oke? Nah, uang kartal itu dikeluarkan oleh bank sentral ya. Kemudian kalau uang giral dikeluarkan oleh bank umum. Bentuknya kalau kartal ya kertas sama uang logam. Sedangkan kalau giral tuh kayak cek, bilet giro, wesel, credit card, sama debit card. Nah, ini contoh cek ya. Ini cek ya, ini cek, ini apa tuh namanya? Apa nih, debit card ya, atau ya debit card, ini juga, ini credit card ya sepertinya. Ibu juga nggak tahu, karena ibu juga nggak pernah ngutang kredit card nih. Oke, terima kasih. Nah, baik, seperti itu saja yang bisa ibu jelaskan. Untuk selanjutnya kalian lanjutkan dengan mengerjakan soal latihan tadi, yaitu mencari jenis-jenis uang
Jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan tepat waktu. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe and healthy guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.